Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang administrasi perkara banding dan kasasi, yang dimana yang beranggota dengan saya sendiri, Rinda, dan kawan saya adalah Wafa Susiningrat. Perkara banding, di mana bagi pihak yang merasakan tidak puas terhadap putusan pengadilan agama dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama yang melalui panitera pengadilan agama yang memutuskan perkara tersebut. Kedua adalah prosedur perkara banding. Pertama, permohonan banding harus disampaikan secara tertulis maupun lisan di pengadilan agama maupun mahkamah syariah dan memiliki dalam tenggang waktu sebagai berikut, yaitu 14 hari terhitung dari mulainya pengucapan keputusan, pengumuman atau pemberitahuan putusan kepada pihak yang berkepentingan. Kedua adalah 30 hari bagi pemohon yang tidak bertepatan di kediaman wilayah tersebut. Hukum pengadilan agama harus memutuskan perkara di tingkat pertama. Kedua adalah membayar biaya perkara banding, di mana di sini tidak boleh membayar dengan cicilan maupun ngebon. Prosedur ketiga dalam perkara banding, yaitu panitera memberitahukan adanya permohonan banding. Keempat, pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon dapat mengajukan kontra memori banding. Kelima adalah selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa surat-surat berkas perkara di pengadilan agama. Keenam adalah berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Provinsi Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Syariah selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak diterimanya perkara banding tersebut. Ketujuh adalah salinan putusan banding dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama ataupun Mahkamah Syariah Provinsi Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Syariah yang memeriksa perkara tersebut pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak. Kedelapan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak. Kesembilan, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera memiliki dua cara. Yang pertama, cerai talak, yang kedua, cerai gugat. Proses penyelesaian perkara. Poin pertama adalah berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register. Kedua, Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Provinsi membuat penetapan majelis hakim yang akan memeriksa berkas tersebut. Ketiga, panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis. Keempat, panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis. Kelima, panitera pengganti memberikan berkas perkara ke majelis hakim tinggi. Keenam, majelis hakim tinggi memeriksa dan memutuskan perkara banding tersebut. Terakhir adalah salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tinggi pertama. Baik, yang selanjutnya adalah perkara kasasi. Kasasi adalah pembatalan putusan. Hal tersebut merupakan salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan lainnya. Alasan hukum yang dipergunakan dalam permohonan kasasi sebagaimana tersebut dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu karena pengadilan yang pertama tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Yang kedua, salah satu menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
Yang ketiga, lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelainan dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Lalu prosedur. Yang pertama, permohonan kasasi harus disampaikan secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama atau mahkamah syariah yang memutuskan perkara dalam tenggang waktu 14 hari sesudah penetapan atau putusan pengadilan tinggi agama atau mahkamah syariah provinsi diberitahukan kepada pemohon sesuai pasal 46 ayat 1 UU nomor 14 tahun 85 yang telah diubah dengan UU nomor 5 tahun 2004 dan UU nomor 3 tahun 2009. Yang kedua, membayar biaya perkara kasasi. Yang ketiga, panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar. Yang keempat, pemohon kasasi wajib melaporkan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonannya didaftar. Yang kelima, panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya memori kasasi. Lalu yang keenam, pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. Yang ketujuh, panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban memori kasasi. Yang kedelapan, panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak, maka panitera untuk cerai talak akan memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak. Dan yang kedua, memberikan akta cerai sebagai bukti cerai selambat-lambatnya 7 hari. Kalau yang cerai gugat itu akta cerainya akan diberikan langsung selambat-lambatnya 7 hari juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang dan salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.